Halo teman-teman, kita mau bahas game Yakamon nih. Yakamon ini game yang dari Sunflower Land. Sebetulnya game-game kripto ini teman-teman ya, gak ada hal yang baru ya teman-teman. Semua gamenya itu mirip, roller coin ada yang miripnya. Terus misalkan game-game pertanian gini ini mirip nih. Banyak game-game sebelumnya ya pertanian kayak gini. Nah, karena pengalaman saya itu dulu mainnya Mobox teman-teman ya. Tahun 2000 sebelum Covid lah ya 2019 sampai 2021 atau 2022 saya main Mobox ini. Dulu ada gamenya tuh banyak teman-teman. Nah yang dimainin itu pertama Token Master, battle-battle seperti Yakamon. Ini kita mau coba persamain ya teman-teman ya. Karena semua game kripto itu udah mirip semua teman-teman. Udah hanya duplikasi atau replikasi dari game-game sebelumnya. Nah ya kamu dengan Mobox ini apa persamaannya teman-teman? Nah, dulu ada Token Master battle-battle gitu ya. Sama kayak aksi, cuman kalau aksi itu karena saya nggak mainin, jadi saya kurang paham main mekaniknya game aksi. Yang saya paham main game Mobox ini yang sampai 3 tahun, ya kita dapat cuan dari 3 game. Token Master, Block Brawler, sama Momoverse. Tapi yang paling untung itu dari Momoverse. Momoverse-nya ya, Momoverse-nya ini ya mirip dengan Sunflower Land kalau di game Sunflower Land ya teman-teman ya. Nanti gimana sih? Kita kan tadi udah klik nih 3 kali nih. Jadi nanti telurnya mungkin akan menetas. Ya, persamaan di game ini. Nah, kita kan bisa lihat nih. Telur-telurnya itu akan menetaskan monster-monster apa sih? Kalau kita lihat di sini kan ada monsternya itu sebentar kita lihat kalau di sini gitu ya. Jenis monsternya ya. Monsternya itu ini nih. Ada monsternya tuh, ada legendary monster A, B, C, ada rare monster, ya kan? Ada rare, biasanya itu ada epic, ada legendary. Nah, kalau di Mobox ya, sama juga teman-teman kalau di Momo Farmer ininya ya. Kita bisa lihat market ya, Momonya itu ya. Kalau dulu, waduh harganya udah unlimit ini teman-teman. Ya, atau ratusan ribu dolar ini harganya. Jadi, Momonya itu, nah ini ya Kamon pun gitu ya teman-teman ya. Nanti bakal ini pasti jadi NFT ini kemungkinan besar ya menurut saya. Ini eh, monster-monsternya ini akan jadi NFT, bisa juga diperdagangkan ya, atau kalau nggak diperdagangkan disewakan biasanya. Kalau nggak disewakan ini akan bisa diminting juga. Jadi setiap monster-monster ini bakal didiamin pun ya teman-teman bakal dapat flower token biasanya kalau di game Mobox ya. Kalau kita punya legendary Momo yang ini legendary nih, terus ada Momo yang ini kalau nggak salah epic ya, epic epic ya, ini rare, ini unik ya. Tuh, jadi ada berapa jenis nih Momonya tuh, ada rare yang ungu, epic yang gold ini, dan legendary. Nah ini tuh didiamin pun dapat daily-nya itu dapat Mobox. Nah ini pun sama. Ada kemungkinan setiap legendary monster sampai epic ya. Kayak kalau di Mobox rare, legendary epic, legendary itu dapat pasifnya ya, dapat pasif Moboxnya. Nah ini aja kok kemungkinan dapat pasif flower tokennya ya. Hylian itu. Nah, persamaannya gamenya pasti mirip seperti ini. Nggak pasti sih ya teman-teman ya. Ini bukan pasti tapi kemungkinan besar akan mirip. Jadi pertama battle, akan ada battle untuk perebutan ranking yang ranking kalau di Mobox itu ranking 1 sampai 300 yang dapat ini apa? Yang dapat reward. Ya, tapi rank-rank di bawah itu ya tanpa modal ya. 250 ke 200 sampai 250 lah sampai 300 itu tanpa modal juga bisa menang, tapi momonya harus sewa. Nah, ini pun kemungkinan
player-player besar ini suka beli legendary atau gacha atau apapun ya untuk dapat momo ini, dia main ranking atau dia nanti sewakan. Karena didiamkan pun si momonya udah dapet daily-nya ya, daily flower tokennya. Nah, kemungkinan gitu. Nah, flower token ya nanti dipakai untuk apa? Biasanya untuk naikin skill kah? Atau untuk naikin levelnya kah? Atau untuk naikin apapun lah. Intinya pasti flower tokennya itu dibakar untuk nantinya dijadikan reward pool. Nah, setiap level ranking 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya, biasanya rewardnya itu paling besar teman-teman ya. Setelah ke sana mungkin rewardnya makin kecil, rewardnya ya. Tapi bakal banyak pemain-pemain level besar yang ngejar rank 1 sampai 5 itu pasti banyak gitu. Jadi kebutuhan flower tokennya pasti naik ya. Nah, kaitannya kalau flower tokennya naik, sebetulnya kita manfaatkan player-player yang main di rank besar untuk ke-burn flower token agar mereka juga berharap dapat bonus dari rank 1 sampai 10. Nah, kalau flower tokennya naik, ini pasti di sini ya, di Sunflower Land ini kalau naik ya ini pun akan naik. Dah, sebetulnya yang paling untung itu ya kita dimain ini, main Sunflower Land. Yang ini teman-teman, biar player-player besar pada main di sini. Nah, kalau gamenya ini emang kayak Mobox satu aksi, itu tuh ada serunya teman-teman, ada serunya, ada kebanggaannya. Jadi banyak player level besar atau player-player yang sultan lah ya kasarnya ya, yang duitnya banyak, itu suka bangga-banggaan di gamenya ini, di game yang ini nih, karena ada kebanggaan lah kalau kita rank 1 sampai 5 lah, itu ada kebanggaannya ya teman-teman ya. Apakah dia untung atau enggak ya, kalau rank 1 sih biasanya untung teman-teman ya, rank atas itu untung. Cuman kebanggaannya ada dia, ya kan, kalau dia rank 1 terus sampai atau rank 10 ya, itu ada kebanggaannya karena gamenya itu biasanya direset terus teman-teman. Nah, kalau yang di sini nggak tahu nih apakah ada resetnya berapa lama. Tapi kalau dulu demo box itu resetnya itu setiap minggu, yang token master itu ada kemungkinan ini mungkin 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan ya reset rankingnya ya, biar playernya dapat reward. Tapi kalau resetnya makin sedikit ya, kayak seminggu nih di reset, itu ngeburnnya itu playernya itu makin cepat teman-teman, kebutuhannya besar, kebutuhan flower tokennya bakal gede ya, untuk naikin skill atau untuk naikin level atau naikin atau beli gearnya, itu kebutuhan ngeburn tokennya intinya pasti besar. Nah, hadiahnya itu ya dari hasil burn token mereka. Reward pool totalnya itu ya dari mereka naikin level, naikin skill atau beli equip, nah dijadiin hadiah. Nah, hadiahnya baru dibagiin ranking 1, 2, 3-nya berapa. Ya kan? Nah, nanti di situ reward poolnya. Tapi kalau di Mobox itu dulu reward poolnya lebih besar itu di samping player yang ngeburn untuk pakai Mbox token, si developernya juga ngasih hadiah reward pool lagi. Jadi ranking 1 sampai 5 lah ya, itu biasanya untung besar teman-teman. Ya, gimana efektivitas penggunaan ngeburnnya aja. Kalau ngeburnnya overdosis memang bisa ranking 1, tapi juga ternyata jadi rugi, bisa jadi seperti itu. Ya, ya untuk rank di atas itu ya memang butuh NFT yang minimal legendary lah ya, minimal nggak legendary lah, epic lah minimal ya. Kalau momo yang dulu yang saya main Mobox ya, momonya rare, nggak akan bisa battle teman-teman, nggak akan kuat lah naik ke atas. Ya minimal juga harus epic. Itu pun epic kita nggak beli dulu, cuman sewa aja ya. Sempat kita beli dulu yang epic, mungkin harganya sekitar 12 atau 16 juta lah kita beli yang epic itu satu. Level kecil itu juga epicnya ya, belum level maksimal gitu, karena naikin level sampai maksimal juga ngeburn
Moboxnya besar banget ya, banyak banget teman-teman kebutuhan. Mac-nya itu untuk naikin level momonya. Nah, di game ini pun ada kemungkinan di samping penggunaan flower token ada koinnya lagi pasti. Pasti ada koinnya lagi. Kalau ini kan belum kelihatan gitu ya, baru klik nanti mungkin menetas, nanti kita bisa trainingin monsternya. Cuman ini monster gratisan ya, ada sih nilainya, cuman beberapa dulu sih di Mobox beberapa dolar doang ya. Kalau kita lihat nih, ada kan kalau dulu ini sekarang 0,7 dolar mau gratisan ya. Ini hadiah dari nanggepin. Kalau ini kan hadiah kita dari mungkin main game Gensat Flowerland atau airdrop atau nggak tahu nih nanti kita gimana ya dapat NFT gratisannya ini. Tapi NFT gratisannya ini juga ada nilainya teman-teman. Bisa dijual ya. Karena ada kebutuhan untuk achievement, untuk lengkapin setnya, ada macam-macam lah. Walaupun gratisan. Jadi yang gratisan pun pasti ada nilainya. Apalagi kalau ternyata dapatnya terkait dengan Sunflower Land. Jadi bisa dapat gratis dari bonus-bonus ini kah atau harganya di sini ya. Jadi nanti ada flower token kemungkinan dipakai untuk ngeburn di saat tracking, ada juga koinnya sendiri, dia punya koin lagi sendiri ya. Kayak ini kita kan ada koinnya nih. Ya, ada goldnya, koin ini nih. Ada solar token, ada gem. Nah, di sini pun mungkin ada 3 juga sama. Ya, kamu itu ada 3 juga, ada koinnya, ada flower token, ada gem. Nah, kalau masing-masing itu ya kebutuhannya masing-masing itu beda-beda fungsinya ya setiap mata uangnya atau currency-nya, apakah koinnya atau gem atau flower tokennya. Kalau ternyata banyak menggunakan flower token itu pasti naik terus ya teman-teman harga flower tokennya ya. Ini kan sekarang masih 0,1 ya. Kalau dulu itu Mobox itu sempat terakhir itu saya main di 0,3 itu ya di sini nih. Itu tuh cuannya udah besar teman-teman. Kalau di Moboxnya 0,3an di sini ya. Dulu ya, anggap Sunflower bisa naik 0,3. Itu pas kita main di Momoverse ya atau di Sunflower Land yang farming ininya, ini keuntungannya besar. Satu akun itu saya dapat 1,5-2 juta lah ya kan, satu akun ini. Cuma ini Mobox itu kita bisa main multiple akun ya. Jadi saya punya 10 atau 20 ya dulu, 2 handphone, 10 wallet atau 20 wallet, saya mainin kayak gini semua nih. Jadi bisa dapat 15 juta sampai 25 juta saya pernah dapat setiap bulan, konsisten teman-teman. Itu sekitar saya main 8 bulan atau 1 tahun lah Mobox itu ya, konsisten dapat 15 sampai 25 juta per bulan. Karena bisa mainnya 10 sampai 20 akun sekaligus. Kan kayak ini game idle ya. Cuman klik-klik doang sebentar, 5 menit beres. Nanti ngecek lagi sejam, 5 menit beres, jam gitu. Cek lagi 5 menit beres. Jadi kita main 10 akun atau 20 akun tuh ya cepet ya kah. Nggak usah kerja juga, diam di rumah ya dapat 20 juta lah rata-rata. Ya udah, untung banyak ya. Ini juga akan sama ya. Game-game Yakamon ini akan mengadopsi dari game-game sebelumnya yang stakingnya mungkin seperti roll coinnya, stakingnya dari NFT ini nih ya, stakingnya ini, farmingnya ini, battle ya nanti di game Yakamon ya. Nah, gimana sih kita cara-cara pemain level kecil itu exploit gamenya ya? Nggak ngerti kita apakah nanti kita jadi trainer ininya naikin level monsternya ya. Tapi monster gini jangan terlalu berharap banyak lah. Monster NFT gratisan gini kalau teman-teman nggak dapet legendary atau epic atau rare monster ya, itu jangan harap juga bisa ranking di sini ya. Mungkin ranking bontot sih bisa dapat dikit banget ya. Tapi kita manfaatkan player-player yang besar itu untuk jualan. Ya maksudnya jualan itu kalau player di sini kebutuhan flower tokennya banyak, pasti flowernya naik.
Kalau flowernya naik, ya pasti kita di main game Sunflower Land ini pasti kalau kita sehari ada targetnya di Volcano itu ternyata memang bisa dapat 30 token flower. Ya kalau harganya 0,3 berarti kan itu bisa satu dolar ya. $1. Kalau sekarang 0,1. Kalau 0,3 berarti $3 bisa $10 ya. Kalau harganya 0,3 dolar per flower token. Kita 30 itu dapat $10, 180.000, pasti untungnya besar. Tapi kalau game si Sunflower Land ini tokenomiknya lah ya, atau game di ekonominya strict banget, biar dia juga nggak ancur-ancuran seperti Mobok, dia pasti rewardnya nggak tahu nih yang dia burn besar nggak, karena di reward poolnya itu akumulasi dari player yang ngeburn tokennya sama bonus dari developernya. Jadi untungnya di level atas itu. Kalau pemain-pemain Roblox ya tahu ada game kayak gini, ini pasti pada kesini juga ya. Karena banyak juga sih playernya di Mobox itu. Cuman kita hanya main di rank 150 sampai 200-an lah. Kita itu kekejarnya dari sewaan NFT ini ya. Ya ini NFT juga bisa dijual juga teman-teman. Kalau teman-teman hoki dapat yang level besar ya pasti bisa ya dijual. Jadi gimana sih ke depannya game Sunflower Land ini? Nah, kalau misalkan ini ternyata bisa naik, ya harga flower tokennya naik karena kedorong game ya Kamon ini. Targetnya kalau misalkan memang sehari $10, ya udah main game ini pun sampai Volcano kemungkinan dapat $10 kalau harga tokennya 0,03. Tapi kalau ngelihat trennya di sini ya ada kemungkinan naik terus teman-teman, karena itu pasti ngeburn banyak lah, ngeburn banyak flower token ya untuk player-player itu dapat ranking di atas, pasti dia ngeburn banyak. Cuman balik lagi ya, ini walaupun 0,01 saya nggak pernah nyaranin main-main beli-beli koin terus jual lagi ya. Itu untuk orang-orang yang nggak terlalu inilah, yang main spekulasi tinggi, yang pengen cepat kaya cepat miskin. Tapi saya harap nggak ada yang cepat miskin ya, karena main-main koin ini kemungkinan besarnya lebih cepat miskinnya kebanyakan daripada cepat kayanya. Karena Moti atau siapapun yang main-main kripto ini ya, dia kaya bukan dari jual beli koin ini teman-teman ya, dia kaya dari jadi buka kelas, influencer atau investor, mungkinnya ada yang invest sama dia. Intinya banyak scamnya, mereka itu bisa cepat kaya itu ya. Yang jelas kalau cepat miskin ya banyak. 90 sampai 95% ini yang main-main di kripto ini banyak yang miskin teman-teman. Seandainya udah kaya pun belum dia withdraw teman-teman. Belum tentu endingnya terus kaya, karena seharusnya masih di portofolio dia. Masih portofolio itu maksudnya koin-koinnya masih di wallet-walletnya, belum ditransferin ke rupiah lah, belum jadi rumah, jadi kendaraan, atau jadi apa. Sedangkan untuk influencer pemain kripto ini, kayaknya ya dari kelas, atau dari endorse token yang baru rilis. Banyak penipuan-penipuannya lah. Jadi dia gunakan follower dia itu untuk ngepom-pom token flower, token micin gitulah. Nanti dia suruh beli ini, nanti harga dia pucuk, dia jual, terus nanti baru bilang ke user-usernya atau ke followersnya, oke bro, jual bro. Padahal dia udah jual duluan. Jadi para influencer itu beli duluan, setelah dia beli punya banyak, dia ajak followersnya untuk ajak beli, nanti harganya naik, udah dia kira-kira semua followersnya sudah masuk, harga naik terus ya kan. Nah dia jual duluan nih, jual dulu. Setelah jual sampai di sini,
sampai di sini nih turun. Nah, dia bilang, "Oke, teman-teman, ayo jual." Nah, jual. Tapi banyak juga yang jahat ya. Misalkan kayak kasus Timothy sama Manta kemarin, dia jual duluan ya kan. Ternyata mungkin dia telat info ke player-playernya ya, atau ke followers-followersnya untuk ikutan jual. Dia udah jual, followersnya belum jual, akhirnya setelah harganya drop 99%, sisa 1%, ya nggak info jual, dia langsung cuci tangan lah ibaratnya. Kalau dia sih udah aman, duit dianya udah dia jual. Cuman followersnya banyak yang jadi sangkuters atau jadi investor, akhirnya berakibat hukum ya teman-teman. Makanya saya di game ini tuh sekali lagi saya tidak pernah menyarankan untuk teman-teman beli di murah jual di tinggi, karena banyak influencer gadungan yang ngajak kaya tapi sebetulnya dia doang yang kaya, followersnya itu kebanyakan miskin semua teman-teman ya, habis-habisan lah. Jadi jangan ikutin yang kayak gitu. Kalau kita di channel ini kita cuman cara dapetin duit doang teman-teman, nggak main yang beresiko tinggi ya. Maksudnya nggak beresiko tinggi itu kita info main game Sunflowerland dulu sampai di search kan, untungnya dari modal 500.000 bisa untung bulanan 300.000. Nah ini kita coba duga nih dari Volcano ke Volcano ya, apa bisa dapat banyak atau enggak. Tapi kan kita belum sampai sana, jadi kita masih progres terus. Jadi kalau kita nggak sarankan teman-teman main spekulasi tinggi dengan modal yang besar, mungkin returnnya pun besar, tapi lossnya pun bisa besar teman-teman ya. Ya lebih baik kita gather terus lah, dapetin doang walaupun kecil, tapi kita dapet keuntungan ya dari kripto ini, dan resikonya sangat minim ya. Biar apa? Biar nggak stres teman-teman ya. Nanti kalau tiba-tiba di kripto ini telat masuk telat jual yang bikin stres itu. Harga di pucuk kita masuk, harga di bawah kita jual ya kan. Ya kita telat beli, harga udah di atas kita baru beli. Pas mau jual harga udah terlalu bawah, kita baru jual, akhirnya telat beli telat jual. Ya kalah sama influencer atau mereka-mereka yang dapat bocoran-bocoran dari dalam. Banyak juga ya influencer itu dipakai untuk ngepom-pom, untuk ajak-ajak followersnya beli-beli koin yang nggak jelas lah. Ya, yang belum pasti untungnya, yang baru jual janji. Nah, banyak influencer itu kaya dari situ. Jadi kalau teman-teman lihat mereka itu kaya beli hypercar, kendaraan dan lain-lain, atau liburan itu, nah itu hanya endorse banyaknya teman-teman ya, atau dari buka kelas mereka. Nah kalau kita ini cuman sharing aja, teman-teman bisa dapat benefit, karena dulu saya main di Mobox ini bisa dapat satu akun itu 2 juta ya kan, 1,5 2 juta setengah itu dapat. Makanya sebulan bisa dapat 15 sampai 25 juta itu karena itu ya. Jadi di flower game Sunflowerland juga ada kemungkinan bisa seperti itu. Cuman karena dibatasi satu orang hanya satu akun, ya mungkin itu maksimalnya 1 juta atau sampai 2 juta bisa bisa jadi di game Sunflowerland kalau ininya naik terus ya. Nah, nanti coba kita cek terus perkembangannya, persamaan game ini dengan game Mobox, apakah mirip atau enggak. Karena kalau rata-rata sih mekaniknya mirip, hanya beda-beda sedikit. Di Mobox pun sama, mata uangnya ada banyak itu ya. Kalau nggak salah ada Mac nih ya, ada Mac, ada Mbox. Jadi untuk naikin levelnya pakai Mac sampai pakai Mbox. Kapan di game-game yang terbaru sekarang ini banyak yang pakai subscription lah ya, atau pro account, atau misalkan kalau di Sunflowerland kan kita pakai ada gem lagi satu lagi, jadi ada 3 mata uang ya, ada VIP juga ya kan, jadi ada tiga mata uang di situ. Setidaknya dengan developer itu bisa nambahin pool reward itu ya dari player-player yang beli gem untuk VIP. Nah hasilnya itu ya dia burn
untuk hadiah-hadiah di sini, hadiah-hadiah di sini itu ya burn dari player yang beli game dari VIP akses ini ya. VIP ini kan convert dari game ke convert power token ke game. Nah, biasanya dia di white papernya si Game Sunflower Lane ini dia sisihkan 10% untuk keuntungan developernya kalau nggak salah dari pembelian game ini. Jadi 10% untuk developernya, sisanya dia burn lagi ke reward ini. Ya ini rewardnya ya. Ini memang rewardnya tipis-tipis ya, dari modal bikin bahannya sama hadiahnya itu ya memang tipis. Ini seperti gede, satu flower emang gede kalau yang ini karena dari koin doang ya. Kalau bunga itu ya kita udah tanam nih bunga nih, yang ini nih ya, udah tanam bunganya. Nah ini memang keuntungannya besar dari bunga karena koin bisa dapat satu flower token. Nah kalau telur kan juga rugi beternak ya, beli juga modalnya 0,04 mungkin ya kan ya, tipis 0,04 flower token hadiah bonusnya ini ya. Ini juga ya semua tipis-tipis lah ini hadiah-hadiahnya itu, kalau nggak isi talent, cuman kita kan isi talent. Jadi kita manfaatkan player-player yang cari tenar di game Yakamon biar tokennya naik. Kalau tokennya naik pasti keuntungannya naik. Nah, jadi kita update lagi mungkin besok Yakamon karena ini baru menetasnya besok. Nanti kan biasanya game-game kayak gini tuh bertarungnya perlu, kalau di Mobox, di aksi itu kan perlu tiga momo ya. Kalau di Mobox ya yang saya tahu ya perlu 3 momo, dan di sini pun perlu 3 monster. Mungkin ya kita dapat bonus 1, 2 lagi dari mana ya? Apakah harus beli? Apakah harus sewa? Ya belilah, kebanyakan itu beli. Atau kalau di Mobox itu kan dapat dari sini nih, dari box ini. Kadang gacha-gacha dapat, gacha-gachanya itu ya dapat momo, ada momo yang common, uncommon, unique, rare, epic, legendary ya. Gacha dari sini. Banyak player yang gacha dulu, harganya mahal satu box ini karena harga momonya mahal. Nah itu pun nanti di Yakamon ada kemungkinan player bisa gacha beli box itu untuk dapat hadiah kayak ini nih. Ini kan ada bronze slot box ya, ada bronze slot box, ada gold juga, ada platinum. Ya ini ada kemungkinan ada hadiah-hadiahnya, ada bonus-bonus ininya, bonus-bonus sponsornya. Jadi mungkin raffle tiket tadi yang dapat ini nih NFT ini ya. Raffle juga dimasukin. Banyak yang hoki lah dari raffle ini, cuman saya nggak pernah main game-game yang hoki gitu, yang hoki-hokian ya, karena hokinya saya tipis, jadi jarang hoki, main hoki. Tapi ya yang pasti-pasti aja lah kalau saya kan. Jadi itu kan ada box. Nah, resource ini pasti dia dapat dari sini. Kalau awal-awal ini pasti terbang juga ya teman-teman ya. Ada kemungkinan ini bakal terbang ke sini nih. Bisa 0,2, 0,3, cuman bertahan berapa lamanya tergantung gamenya sama developernya mengatur tokenomics-nya. Tokenomics itu ya ekonomi di gamenya. Kalaupun hadiah di sininya terlalu kecil, kalau terlalu kecil hadiah rewardnya, player malah banyak yang rugi. Saat dipucuk pun dia rugi, ya dia nggak terlalu optimis, nggak terlalu ngeburn banyak. Karena percuma dibakar power tokennya, waktu di rank 1 pun dia hitungannya malah rugi. Ya, jadi di Mobox pun sama, akhirnya karena hadiahnya sedikit, reward poolnya sedikit, bonus dari developernya sedikit, player itu makin efektif karena yang nggak perlu ranking 1 lah, yang penting cuan, intinya gitu. Nah di Akamon pun sama, ya mungkin makin berhitung ya, player level besar pun berhitung. Oke, pertama kalau hitungannya minus ya ngapain teman-teman ya, dia pun pasti berhitung akan disesuaikan target kemenangannya gitu ya, target rankingnya. Nggak semua player itu berharap di rank 1 sampai 10 teman-teman, karena modal di rank 1 sampai 10 itu gede banget modalnya itu. Memang hadiahnya pun gede, tapi aktualnya rank 1 sampai 5 untung,
6 sampai 10 bisa jadi rugi. Jadi dia juga ngitung berapa yang dia burn, berapa target rank yang dia dapat. Yang dia common pun akan sama. Ya, berapa targetnya, berapa returnnya, ya kan? Dia modal berapa, ngeburn berapa, target harus menangnya. Tapi kalau di Mobox itu kan sekitar 50% atau 70% lah yang untung, 30% yang rugi ya di Mobox itu dulu. Di token master itu di sini nih. Jadi yang ruginya memang ada juga, saya juga sempat rugi main-main ini. Pertama main token master satu seasonnya itu kan 1 minggu tuh. Ruginya 2 juta, 3 juta. Ya kenapa gede? Ya dari sewa momonya, sewa monsternya. Nah, ini pun kalau nggak tahu mekaniknya itu ruginya bisa gede. Main-main di gini ya. Sewa doang, naikin skill ternyata nggak masuk rank. Nggak dapat hadiah sama sekali. Sedangkan udah sewa momo, udah ngeban M-box. Nggak masuk rank. Atau ketiduran pas rank hari terakhirnya. Udah, zong bisa 3 juta melayang, 4 juta, 5 juta. Main token master pun gitu saya. 3 juta melayang jadi 0, 5 juta jadi 0. Tapi pelajari terus ya akhirnya bisa cuan konsisten. Cuman untungnya sangat kecil itu. Paling 500 seminggu itu bisa untung 300.000 sampai 500.000 kalau dia mau book token masternya. Efektifnya gitu ya. Dapat 300.000, dapat 500.000 per minggu. Tapi masih ada gambling modal 1 juta atau 2 juta hangus. Tapi kalau dulu di Momoverse-nya, nah ini sama juga di sini nih ya, Momoverse ini nih. Game Momoverse ini sama seperti game Sunflowerland itu nggak ada resikonya teman-teman. Ya udah cuman tanah ini kayak di Momox pun sama, dia pakai gem gitu nanam-nanamnya. Udah nggak ada potensi lossnya karena kita cuma nanam-nanam jual udah. Cuman untung besar kecilnya doang yang kita nggak tahu ya, makanya nggak semuanya bisa untung besar karena gacha juga sama. Ini semi gacha kan nih, dari sekian banyak kayu ini kadang dapet 37, kadang 40, kadang 45, karena semi gacha ini ya, ini semua dari semi gacha. Jadi bisa keuntungannya satu akun besar, bisa satu akun kecil, tapi semuanya untung ya. Di Mobox itu saya semua akun itu Momoverse ini untung semua. Walaupun satu akun itu sebulan hanya dapat 1.500.000, tapi akun lain bisa dapat 2.500.000. Jadi setiap akun berbeda keuntungannya. Gimana hoki-hokinya? Hoki-hokian aja, tapi untung semua. Sedangkan yang token master yang battle-battlenya kayak Kamonnya ya mungkin ya, itu nggak bisa jadi 0 teman-teman. Jadi change profitnya 50% dari modal misalkan ya, tapi resikonya bisa hangus semua. Makanya kita main asal hanya tahu aja sampai di mana player berani ngebernya, sampai di mana player itu animo playernya kejar-kejaran ranknya. Tapi kalau di game ya Kamon, kalau ternyata rankingnya di reset setiap bulan, berarti gamenya lambat, ya player juga lambat ngebernya. Jadi kenaikan harga flower tokennya pun mungkin akan lambat. Tapi kalau ternyata kayak token master seminggu sekali itu cepet itu ngebernya, mereka butuh flower, butuh koin kriptonya itu banyak untuk cepet di ranking pertama. Jadi soalnya Kamon ini nanti kita update lagi besok. Gimana mekaniknya, gimana keuntungannya yang terkait dengan Sunflowerland. Kita fokus tetap di sini biar change-nya untung terus ya teman-teman ya. Biar gak ada ruginya. Karena kalau kita pun sama dulu di Mobox, Momoverse itu gak ada ruginya ya. Tapi untung terus. Hanya kecil atau besarnya. Ini pun Sunflowerland sama, besar atau kecilnya. Yang penting intinya talent ini nanti kita bahas lagi detailnya lah setelah di Volcano atau setelah level 75 biar cuan maksimal. Kalau teman-teman udah salah reset gimana? Saya reset udah banyak teman-teman tuh, butuh aja 800 tuh ya kan, udah berkali-kali reset ya. Jadi biar gimana caranya dapat cuan maksimal.
Ya, tapi teman-teman ikutin channel saya biar teman-teman gak ngereset-reset terus teman-teman, biar saya yang satu yang rugi, tapi teman-teman yang ikut, yang lihat informasi di sini atau tutorial di sini nggak usah ngeburn banyak. Saya rugi karena banyak reset-reset ini. Ya ini pertama 100, terus kedua itu 200. Ya atau sekarang udah 800 nih. Berarti sempat 400 saya ngeburn itu untuk ngereset ya. Jadi teman-teman ikut di sini itu biar lebih minimalisir lagi modal. Tapi keuntungannya bisa maksimal. Ya. Oke, gitu aja teman-teman bahas game Yakamon setelah launching hari ini dan kaitannya dengan game Sunflower Land dan kaitannya dengan harga flower tokennya. Nanti kita update terus up gamenya biar teman-teman bisa modal minimal tapi cuannya bisa maksimal. Syukur-syukur teman-teman keuntungannya lebih besar. Nanti info aja di videonya, ternyata informasi saya salah atau ternyata ada potensi keuntungan yang lebih besar, tolong di komen biar teman-teman yang lain pun bisa dapat keuntungannya. Jangan anggap farmer-farmer atau player-player Indo itu pesaing teman-teman ya, karena masih banyak pemain di luar sana pesaingnya itu yang dari Cina, Brazil, Vietnam, Malaysia, Filipina, Asia Tenggara, semua negara khatulistiwa atau negara berkembang itu semua cari duit, banyak yang cari duit dari sini ya, karena kursnya ya. Jadi jangan anggap player di Indonesia itu sebagai kompetitor, tapi kita sama-sama bisa saling membantu di kondisi ekonomi yang lagi antah berantah. Jadi seandainya pemasukan atau income-nya kita banyak yang sulit ya sekarang ya, bisa dibantu dari sini teman-teman. Ya karena main Mobox ini ya istri saya pun main teman-teman. Nah, istri saya main Mobox ini ya bisa kebeli motor, bisa kebeli iPhone, ya kan. Memang keuntungannya tidak besar. Namanya cewek ya main ya. Antara kalau saya kan cowok main bisa 10 akun, 20 akun teman-teman. Kalau istri saya paling 3 akun mainnya itu. Klik-klik-klik sambil ngurus anak. Itu juga kebeli iPhone. Ada iPhone berapa ya? 14 Pro Max kalau nggak salah ya kan. Sama motor, beli motor Scoopy kalau nggak salah, beli motor Scoopy dari ya Mobox ini. Ya tutorialnya ikut saya, ikut caranya gini, mainnya gimana, gini-gini, iya, cuman konsisten. Gitu aja teman-teman ya. Sementara ini, thank you.